Aku tuh pas udah sembuh itu aku tuh kayak berobat ke orang pintar itu. Orang istilahnya bukan orang pintar sih, kayak ustadz gitu lah istilahnya. Dia tuh udah 2 tahun, jadi benar-benar udah lama banget. Jadi kayak si jinnya tuh emang udah bener-bener susah dikeluarin karena udah lama juga. Di kamar aku tuh nih, di kamar aku tuh kan aku tidur sendiri kan di kamar. Di kamar aku tuh selalu bau asap rokok, nggak tahu kenapa. Entah kenapa ya aku tuh merasa kalau mama kesurupan tuh dia tuh si mamaku tuh kayak nyerang aku. Tapi nyerang tapi gimana ya? Nyerang tapi nggak berani buat ngelukain. Ini kan Kalda dibawa ke orang pintar setelah kecelakaan tadi. Kenapa pihak keluarga berinisiatif membawa Kalda ke orang pintar? Sebenarnya bukan pihak keluarga sih yang inisiatif. Sebenarnya aku tuh kan ngalamin kejadian aneh kan. Jadi yang inisiatif bukan keluarga aku tapi dari keluarga si pasangan aku. Maksudnya kekasih. Ya. Kenapa mereka berinisiatif membawa Kalda? Atau mereka sudah menyadari, oh ini ada keganjilan nih di diri Alda gitu? Iya, jadi kan pernah kan dia tuh kan jadi kan istilahnya kan si pacar aku nih dia tuh kayak santri gitu loh, santri. Terus si gurunya itu kayak ngeliat foto aku. Nah, lihat foto aku tuh kayak ada sesuatu yang aneh. Dan setelah lihat itu si ustadz tuh ngomong, ternyata aku nih si cewek ini ada yang ini tiga jin itu. Cuma aku lupa ya nama jinnya tuh apa. Aku tuh ingat dikasih tahu. Cuma sekarang aku udah lupa karena udah lama banget kejadian itu, udah lama banget. Udah gitu kan sekarang udah nggak lagi kan, jadi aku udah benar-benar lupa nih siapa aja nama-namanya. Tapi dulu pernah dikasih tahu namanya itu siapa aja. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz tersebut terhadap diri Alda sendiri? Dia tuh ngejelasin kalau misalnya nih dulu pernah nggak ngomong ke cowok kasar atau nolak cowok secara kasar gitu, atau enggak pernah nggak bikin sakit hati cowok gitu. Ada Kalda lakukan? Kalau aku ya, aku tuh nggak pernah yang namanya nolak cowok secara kasar. Cuma aku tuh pernah nih di kampung aku tuh kan biasa lah kalau misalnya kita di desa atau apalagi belum nikah. Jadi kayak mereka tuh ada cowok dia tuh tiga. Nah, salah satu cowok ini dia tuh kayak benar kekeh pengen ke aku gitu loh. Kayak benar kekeh, dia tuh kayak nggak mau kesaingan sama siapapun. Sama si cowok gue ini nggak mau kesaingan sama sekali. Nah, dia tuh kayak minta izin ke aku, dia tuh kayak pengen ke daerah pegunungan gitu istilahnya. Gak tahu mau apa yang ke daerah pegunungan itu. Nah, dia tuh kayak ke pegunungan gitu. Nah, setelah dari pegunungan itu tuh kayak aku tuh kayak ngerasa aneh aja gitu. Jadi bisa dikatakan apa yang Kalda alami ini seperti kiriman dari orang tersebut? Iya, jadi dia tuh kalau menurut Ustadz itu dia tuh ngirim jin yang jinnya tuh dia suka sama aku. Jadi misalnya dia kan udah nggak bisa kan, karena aku udah nolak dia juga kan. Jadi dia otomatis nggak bisa sama aku dong, udah nggak bisa lagi. Nah, dia tuh sekarang tuh posisinya tuh kayak udah nikah sama cewek lain lah. Jadi dia tuh pengen biar aku tuh nggak nikah sama cowok gitu. Jadi seperti membuat penghalang supaya Kalda maafnya tidak laku begitu. Iya. Nah, setelah Kalda berobat nih ke Pak Ustadz tadi, apa yang Pak Ustadz lakukan untuk mengusir sesuatu yang ada di diri Kalda? Paling di ruqyah aja sih, dia tuh dilihatin apa-apanya, dan aku tuh sebenarnya banyak kejadian aneh, cuma nggak bisa aku ceritain ya karena itu menurut aku tuh privasi banget buat aku. Karena si jin itu tuh kayak ngelakuin hal-hal yang benar-benar di luar nalar menurut aku, cuma nggak bisa aku ceritain. Maksudnya jin itu melakukan sesuatu, tapi Kalda nggak bisa ceritain ke kamu gitu? Nggak bisa sama sekali, karena ini menurut aku ini aib sih. Terus dengan adanya jin yang ada di diri Kalda merasa terganggu nggak sih dengan itu? Terganggu sekali dong, karena kadang ngalamin hal-hal yang nggak istilahnya dua nalar aku kan, jadi merasa terganggu sekali. Apakah Pak Ustadz tadi bisa mengusir jin itu? Nah, Ustadz pun ngomong pas aku datang ke situ, Ustadz tuh ngomong kayak gini. Ini adalah kasus pertama yang istilahnya dia tuh yang nanganin itu kayak benar-benar susah buat hilangin. Jadi Pak Ustadz tidak bisa menghilangkan jin tersebut? Mungkin bisa, cuma secara perlahan. Gitu. Jadi proses pengobatan yang Kalda lakukan bersama Pak Ustadz itu terjadi berapa lama?
aku tuh udah ngejalanin proses rukyah tuh udah 3 kali, proses rukyah udah 3 kali, dan itu tuh belum ada hasil apa-apa sama sekali, karena emang ini tuh kayak gimana ya sih, jinnya tuh bener-bener apa sih, dia tuh udah 2 tahun di badan aku nempelnya tuh. Jin yang dikirimkan sama seseorang tadi. Iya, dia tuh udah 2 tahun, jadi bener-bener udah lama banget. Jadi kayak si jinnya tuh emang udah bener-bener susah dikeluarin karena udah lama juga. Karena menurut Ustaz tuh kalau misalnya kenapa nggak ngomong dari dulu, kata Ustaz tuh gitu. Karena kan apa, orangnya kan nggak berani cerita ke keluarga kan, nggak berani cerita ke siapa-siapa, dan aku pun cerita ke pacar aku pun itu pas apa ya, pas udah ngalamin kejadian itu 1 tahun, jadi nggak berani cerita ke siapa-siapa. Dan aku berani cerita tuh udah kejadian 1 tahun itu, dan kejadian 1 tahun itu dia tuh langsung bawa aku tuh ke kayak ke ustadz gitu, diobatin gitu. Jadi nih Kak Alda, dari adanya jin-jin yang memang sengaja dikirimkan oleh seseorang kepada Kak Alda, apakah itu kan tujuannya untuk biar Kak Alda tidak disenangi oleh orang lain gitu kan? Dari Kak Aldanya sendiri, Kak Alda ada rasa nggak sih kalau misalnya ada seseorang misalnya yang sedang mendekati Kak Alda? Kak Alda punya rasa nggak terhadap seseorang itu? Jadi kayak gini ya, kalau misalnya ini, kalau misalnya ada cowok yang suka sama aku, akunya yang nggak suka. Nah terus kalau misalnya akunya suka ke cowok itu, ternyata si cowok itunya nggak suka sama aku. Kadang-kadang kita nih sama-sama tertarik, tapi ternyata apa ya? Ternyata kita saling emosian atau gimana. Istilahnya hubungan itu tuh panas. Dia tuh nggak banyak berantemnya lah istilahnya. Jadi seperti memang sengaja Kak Alda memang tidak boleh ada yang mendekati selain seseorang tersebut. Iya, jadi aku tuh nggak, jadi si Jin itu tuh nggak suka kalau misalnya ada cowok yang deketin aku. Dia tuh jadi suka kayak ngehalangin. Kalau misalnya nih kita udah sama-sama agak emosian, kadang-kadang si cowok itu tuh kayak tiba-tiba di pekerjaan itu ada masalah. Jadi biar istilahnya di rezeki dia tuh dipersulit lah istilahnya. Kejadian-kejadian seperti ini apakah terus-menerus Kak Alda rasakan semenjak Kak Alda memang mungkin bisa dibilang seperti menolak yang orang tadi? Kejadian itu tiap hari kejadian itu. Dia tuh kejadian tiap hari. Ya aku rasain, jadi si Jin itu ngeganggu aku tuh bener-bener tiap hari. Dia tuh gak ingat sore, gak ingat malam, pokoknya gak ingat waktu. Dia tuh kayak setiap hari hadir ke aku, kayak buat apa ya, buat kasih tahu nih kalau misalnya aku masih ada gitu. Jadi apa yang Kak Alda lakukan apabila jin tersebut mengganggu Kak Alda terus-menerus? Kalau aku mungkin udah biasa mungkin ya, kalau udah biasa jadi kayak biasa aja, tapi sedikit gimana ya, rasa kesel aja, kenapa sih ini jin kayak datang terus aku, kenapa dia tuh nggak pergi-pergi gitu. Dia udah gitu kan, kenapa harus aku gitu loh yang harus disukai sama dia nih gitu. Aku mikirnya selalu kayak gitu tiap hari, sampai kadang tuh aku suka nangis tiap malam karena ya saking seringnya dia datang ke aku kayak gitu. Jadi kesel gitu ya? Iya. Setelah kejadian yang banyak diceritakan bahwasanya Kak Alda ada yang menunggu yaitu jin, Kak Alda pernah nggak berinteraksi dengan seseorang yang memang mengirim itu? Sering banget sih, karena kan emang aku nggak bisa seujun ya. Aku nggak bisa seujun yang ngirim itu siapa, yang ngirim si jin itu ke aku siapa, aku nggak bisa seujun. Cuma kan aku kan ditanyakan sama Ustadz, aku pernah nolak siapa, dan si Ustadz tuh ngomong kalau misalnya si cowok ini tuh udah nikah sama cewek lain, dan dia tuh nggak mau aku nikah sama cowok lain. Nah kebetulan yang disebutin sama si Ustadz ini tuh mirip sama si cowok yang aku curigai ini. Dia tuh benar-benar ciri-cirinya tuh persis banget. Jadi aku feelingnya ke dia sih gitu. Saat berinteraksi dengan si cowok tersebut, ada nggak sesekali waktu Kak Alda menyampaikan, emang lo ya yang ngirim, kamu ya yang ngirim ke aku gitu? Enggak, aku enggak apa ya, takut juga sih kalau misalnya ngomong kayak gitu. Karena kan kalau misalnya tuduhan itu nggak benar, takutnya kan dia ada dendam ke aku. Kok bisa sih si Allah nuduh kayak gini, kan takutnya kan gitu kan Pak. Takutnya nanti dia mikir macem-macem, justru takutnya nanti yang emang kejadiannya bukan dia yang ngirim, justru nanti dia ngirim ke aku, takutnya gitu loh. Jadi proses pengobatan yang dilakukan Pak Ustadz tadi masih terus berjalan? Masih, karena si itunya masih nempel di aku, dia tuh nggak pergi-pergi. Apa yang Kak Alda, Kak Alda pernah cerita nggak sih sama orang tua, gimana sih ini untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri Alda? Pernah nggak cerita seperti itu?
Kalau rukiah pertama tuh kan aku kan sama teman kan berdua sama teman cewek berdua ke tempat rukiah tuh aku diantarnya kebetulan si ustadz itu guru ngaji dia, dan si guru ngaji ini tuh dia tuh punya kelebihan khusus istilahnya, dia tuh kayak bisa nyembuhin orang kayak penyakit itu kan bisa, dia kayak penyakit stroke penyakit itu dia tuh bisa buat nyembuhin. Nah dia tuh bisa rukiah orang. Nah misalnya kita kayak aku ya, misalnya nih aku ada misis istilahnya disukain sama jin. Nah dia tuh bisa nyembuhin dari info teman aku. Nah aku datanglah sama teman aku ke tempat rukiah itu. Nah dari situ aku ceritakan sama si ustadz itu kalau misalnya aku sering aku sering ngalamin peristiwa ini tuh apa ya. Nah terus si ustadz itu jawab nih, hah, kaget juga sih Ustadz dong, karena kan cuma aku gak bisa disebutin ya cerita aku ke Ustadz tuh apa aja ya, karena itu udah lumayan aib juga kalau aku ceritain ya. Nah aku ceritain dia kaget dong, hah, aku kata Ustadznya dia dirukiah dulu, kan aku dirukiah dulu, habis dirukiah diginin tangan aku apa sih ini tuh diginin kayak biasa kayak orang rukiah tuh, ada tuh video itu tutorial rukiah tuh. Nah aku digituin di rukiah kayak gitu. Nah terus abis di rukiah itu aku suruh lihat kan di situ kayak ada apa sih katanya di mata aku tuh kan gelap kan, ditutup seperti kayak gitu kan, kata dia ngelihat sesuatu nggak, tapi di situ aku nggak ngeliat apapun. Jadi si jin itu tuh kayak menghindar, dia tuh kayak nggak mau di apa sih nampakin muka dia tuh, nggak mau dia tuh. Tapi Kalda merasakan bahwa jin itu ada di situ. Ada. Aku bahkan gimana ya, aku tuh tipe orang, aku nggak bisa ngeliat makhluk halus, tapi aku bisa merasakan kalau si makhluk halus itu ada di mana. Misalnya dia di samping aku nih, aku ngerasain kalau dia ada. Kalau misalnya dia ada di luar ruangan pun aku tahu dia ada. Tapi tidak pernah nampak wujud. Enggak, cuma feeling aku kuat. Feeling aku terhadap makhluk halus itu kuat banget. Kalda bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut? Bisa, tapi aku nggak bisa ngeliat. Aku bisa berinteraksi, tapi aku nggak bisa ngeliat. Contohnya seperti apa saat Kalda berinteraksi dengan makhluk itu? Ya aku tahu kayak feeling aku, oh ternyata jin ini dia tuh kayak gini. Aku sih ngomong ini, tujuan dia maksud datang ke sini apa, aku tahu. Dan saat proses rukiah, orang kalau di rukiah itu kan banyak ya, yang kadang ada yang muntah, kadang ada yang menjerit, teriak dan sebagainya. Kalau Kalda sendiri pas waktu proses rukiah itu apa yang Kalda rasakan? Kalau pas rukiah tuh aku nggak ada respon apa, cuma kayak sedih banget, hati tuh kayak nangis, bener-bener nangis gitu. Kayak ingat dosa aja sih, karena apa yang dilakukan sama jin itu aku tuh kayak ingat dosa aja, karena dia tuh kayak ngelakuin hal-hal itu kayak di luar nalar aku sih. Kalau dalam pandangan Islam, jin itu ada dua ya, jin kafir dan jin muslim. Kalau menurut dari Pak Ustadz nih, jin yang ada pada diri Kalda itu termasuk yang mana? Dia tidak mau berinteraksi sama sekali. Si jinnya itu benar-benar tidak mau berinteraksi sama sekali. Justru dia tuh dalam proses rukiah itu dia tuh kayak nyerang terus ke si ustadznya tuh. Berarti kayak memang sengaja gitu, Iya. mau melukai Pak Ustadznya? Iya, kayak si ustadz tuh kayak ngerukiah pun kayak nggak dibikin fokus sama dia. Sampai kayak gini-gini si ustadz tuh kayak pengen, justru dia tuh kayak pengen ngerasuin si ustadznya, bukan ke akunya. Mungkin karena Pak Ustadz udah berusaha untuk mengusir, jadi dia sepertinya tidak senang begitu Iya, ya? tidak senang karena kan si jin ini juga kan udah 2 tahun kan di badan aku, jadi dia kayak nggak mau buat apa sih menggali si badan aku tuh, nggak mau dia tuh. Dari berbagai kejadian yang udah Kalda alami nih, ada nggak sih sesuatu yang jin itu lakukan sampai melukai diri Kalda sendiri? Kalau misalnya kejadian ringan tuh sering terjadi sih, kayak misalnya nih tiba-tiba nih kayak apa ya, padahal aku tuh kayak kedipaksa sesuatu, kayak padahal nggak ada barang apa tapi kayak ngerasa sakit badan aku tuh, kayak misalnya kedip pakai meja gini tapi padahal nggak ada meja di bawah tuh, bener-bener sakit badan aku, kayak ngerasa sakit kayak gitu, tapi di situ posisinya nggak ada barang apa-apa. Aku kayak nyenggol suatu barang tapi aku nggak nyenggol apa-apa. Kalau yang lebih parah dari itu ada? Itu ada, tapi itu nggak bisa aku ceritain, itu bener-bener parah banget, tapi itu tuh bener-bener di luar nalar aku, bener-bener. Dan di kamar aku tuh kan aku tidur sendiri kan di kamar aku tuh selalu bau asap rokok, nggak tahu kenapa. Walaupun tidak ada yang merokok? Iya, di rumah tuh bener-bener nggak ada yang ngerokok, karena kan aku punya paru-paru kan. Aku punya paru-paru, jadi di rumah itu bener-bener steril, bener-bener nggak ada rokok sama sekali. Jadi kalau ada yang ngerokok deket kamar tuh sama mama aku tuh nggak dibolehin, karena aku kan punya paru-paru, takutnya kan kambuh atau apa kan. Maksudnya asap rokok itu memang Kalda melihat asap itu atau memang cuma sekedar baunya aja? Baunya aja.
dia tuh nggak ada asap, tapi dia baunya bener-bener nyengat banget, kecium bau rokok itu. Kalau boleh ditanyakan nih, itu berasal dari mana? Kalau menurut si ustadznya tuh, dia tuh asapnya itu dari sini, si jinnya itu. Jadi si jin itu kayak sering ngerokok di dekat aku. Dan keluarga lain nih, ini kan cerita Kak Alda ya. Kalau dari keluarga Kak Alda sendiri tentunya yang ada di lingkungan rumah, pernah nggak mereka diganggu dengan jin yang memang ada di diri Kak Alda? Nggak tahu juga ya, karena keluarga aku tuh dan keluarga mama tuh kayak apa ya, keluarga mama dari adiknya mama, karena sering kesurupan juga mereka. Sering kesurupan? Mm. Itu dikaitkan dengan jin yang ada pada diri Kak Alda atau memang ada sesuatu yang lain? Enggak sih, kalau menurut aku nggak ada kaitannya sama aku ya, karena kalau jin yang ke aku tuh kayak murni bener-bener ke aku doang sih kalau menurut aku. Jadi yang kesurupan tadi ini ada jin lain, ada sesuatu makhluk lain. Iya, kayak mama aku sama ibu juga kayak aku, dia tuh kayak aku, cuma si maksud jinnya tuh beda-beda mereka tuh datangnya. Kayak mamaku setiap sebulan sekali pasti dia tuh kesurupan. Itu memang wajib sebulan sekali. Iya, dia pasti kesurupan. Pas kondisi mama lagi seperti apa? Ya kayak biasanya kayak lagi tidur tiba-tiba teriak. Dan dia tuh bener-bener, kalau mama aku tuh kalau udah kesurupan tuh bener-bener parah banget. Bahkan pintu, dia kan kokoh kan, pintu tuh kan bagus banget, dia tuh dari bahan jati. Dia tuh si pintu tuh diginiin tuh dia tuh copot si gagangnya tuh. Mama sama Iya. mama. Saking kuatnya tenaga. Iya, saking kuatnya tenaga si jin itu ngerasukin mama aku. Jadi setelah mama kesurupan nih, apa yang keluarga lakukan? Karena di situ kan aku tinggal kan cuma bertiga kan, aku, mama aku sama adik aku kan. Nggak tahu kenapa ya aku tuh ngerasa kalau mama aku kesurupan tuh, dia tuh si mama aku tuh kayak nyerang aku. Tapi gimana ya, nyerang tapi nggak berani buat ngelukain. Ngerti nggak? Kayak dia tuh pengen nyamperin nih, tapi dia nggak berani. Nggak tahu karena sama-sama punya penjaga atau apa sih, kan apa ada gangguan juga kan. Nggak tahu karena itu, nggak tahu emang karena nggak berani aja, nggak tahu, aku juga nggak ngerti itu. Maksudnya nyerang dalam arti yang memang pengen melabrak begitu? Iya, kayak pernah nih satu saat kan mamaku kesurupan kan. Nah tiba-tiba kesurupan itu tuh dia tuh kayak manggil-manggil nama aku kan, kayak Alda gitu kan, kayak gitu pokoknya. Nah kan otomatis di situ kan mamaku kan dipegangin sama banyak orang, karena tenaga dia tuh bener-bener gede banget. Bener-bener kayak dipegangin sama 5 orang atau lebih tuh kalau salah ya, cowok semua tuh yang megang tuh, cowok semua. Dan posisinya aku tuh langsung manggil ustadz, dan kebetulan aku tuh manggil ustadz yang lumayan jauh dari rumah. Aku manggil ustadz jauh dari rumah. Nah aku naik motor. Nah pas aku mau nanjak kan, rumah gua nanjak kan ke jalan tuh, nanjak kayak gini. Pas aku nanjak ke jalan tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa aku tuh jatuh, kayak ada yang nyari aku gitu. Kayak aku tuh nggak boleh lo manggil ustadz gitu. Jadi memang Kalda saat itu jatuh? Iya, itu tuh jatuhnya tuh bener-bener kayak ada yang kayak gitu, tapi kayak ada yang apa sih, kayak ada yang nyalain kakak kayak gini jatuh. Itu tuh bener-bener kerasa banget kayak ada kaki di bawah, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi dengan setelah Kalda jatuh, Kalda masih meneruskan perjalanan untuk memanggil Pak Ustadz? Meneruskan, karena kan mama kan udah parah banget kan kesurupannya. Itu tuh bener-bener kesurupan terparah sih menurut aku ya. Dari sekian banyak kesurupan yang sudah pernah mama alami? Iya. Nah aku kan selain kan jatuh kan di situ, tapi aku tetap ngelanjut perjalanan. Di situ kan aku kan ngojek ke orang yang ada di depan jalan kan. Ngojek, perjalanan tuh lancar-lancar aja dari rumah ke rumah Ustadz itu kan. Kebetulan si Ustadz ini tuh rumahnya tuh deket sama rumah nenek aku, deket banget ya. Nah terus aku panggil lah Ustadz. Nah Ustadz itu pun ternyata dapat gangguan juga ternyata pas aku panggil. Maksudnya setelah Kalda sampai di tempat Pak Ustadz itu sudah mengalami gangguan? Enggak, jadi gangguan itu pas kita mau jalan ke rumah mama aku. Apa yang terjadi saat itu? Gangguan itu jadi kan kayak ngambil motor, tiba-tiba si motornya tuh kayak, dia tuh udah naik motor, tiba-tiba motor tuh kayak ada yang jatuhin. Jadi hampir sama dengan kejadian Kalda tadi? Itu motornya tuh kayak dibikin mogok gitu. Jadi memang seperti sengaja melarang Ustadz ini untuk sampai ke rumah Kalda? Iya, biar jadi istilahnya biar lama datangnya, jadi biar kayak benerin motor dulu. Terus kan dia jatuh juga kan, lumayan sakit juga kan. Jadi situ lumayan lama juga tuh proses ke rumahnya tuh, karena bener-bener kayak dikasih ujian terus di jalannya tuh. Tapi akhirnya sampai ke rumah? Sampai. Dan setelah sampai ke rumah, apa yang Pak Ustadz lakukan untuk menolong si mama? Itu pun mama aku tuh disembuhin sama 3 ustadz, karena satu ustadz tuh dia tuh gak mempan. 3 ustadz? 3 ustadz yang memang Kalda sendiri yang mencari?
duanya itu dari temannya adik aku, dari santri gitu, santri. Dan dia tuh masih teriak-teriak juga, masih teriak-teriak, belum sembuh juga. Dia tuh kesurupan tuh sekitar 3 jaman lah. Selama itu kesurupan, dia tuh kesurupan itu dari jam 11, kalau nggak salah 11 dia tuh sadar-sadar subuh, bener-bener sadar real kayak gitu loh. 11 malam. Jadi dari sekian banyak tuh yang Mama Alda hampir katanya tiap bulan kesurupan. Ada nggak sih hal yang dilakukan biar tidak kesurupan lagi? Banyak, mamaku tuh banyak, kayak dia tuh gimana ya, dia tuh kayak percaya banget tuh sama orang kita gitu. Dia tuh kayak banyak ngelakuin ritual, kayak ritual apa ya, apa ya, dia tuh banyak banget ritual. Cuma aku tuh kan gak terlalu akrab ya sama mamaku ya, gak terlalu akrab. Aku tuh cuma tahu mamaku tuh ngelakuin ritual, cuma aku gak tahu mamaku tuh ngelakuin ritual apa aja. Maksudnya ritual yang dilakukan Mama karena Mama punya ilmu, atau itu yang dilakukan untuk biar Mama tidak kesurupan lagi? Itu saran dari orang kita menurut aku. Biar Mama tidak kesurupan lagi. Iya, jadi ada satu yang aku tahu ritualnya tuh, dia tuh kayak nyediain apa ya, kopi, terus kopi hitam. Pokoknya di situ ada 7 gelas, dia tuh 7 rupa gitu, 7 minuman. Di situ ada kopi, ada kayak pisang dibejek gitu di gelasnya tuh, ada pisang, terus ada teh, ada susu, ada air putih biasa. Pokoknya aku lupa, pokoknya sudah ada 7. Terus ada kayak air dicampur bunga gitu. Pokoknya 7 gelas di situ. Itu dilakukan berapa hari sekali? Dan Ya. diletakkan di mana? Setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis. Bukan malam Jumat. Setiap malam Jumat. Iya, malam Jumat. Dan itu diletakkan di mana? Boleh dikatakan kalau itu seperti sajen ya? Iya, sesajen sih kalau menurut aku. Dia tuh diletakkan di pojok dapur. Setiap malam Jumat dilakukan. Iya, dia tuh kayak gimana ya, mamaku tuh kayak memfasilitasi loh. Dia tuh kayak dilarin karpet, terus di hordingin gitu si itunya, tempatnya tuh bener-bener kayak ruangan kamar aja gitu. Apakah ruangan yang diberi sesajen tadi cuman Mama Kak Alda saja yang bisa masuk, atau semua boleh masuk? Semua boleh masuk sih. Tidak ada larangan kepada keluarga lain untuk masuk ke situ? Nggak ada, cuma mungkin jangan ganggu minuman itu aja, jangan ganggu minuman atau makanan yang di situ. Setelah tiap malam Jumat dikasih sesajen, apakah setelah itu Mama tidak pernah kesurupan lagi nih? Masih sering. Terus gunanya sesajen tadi untuk apa? Kalau misalnya udah ditaruh pun sesajen tapi Mama masih tetap kesurupan. Mungkin itu salah satu upaya, mungkin ya, upaya dia mungkin ya dia bisa sembuh. Mungkin aku nggak tahu juga kan, karena aku jarang cerita ke mamaku juga kan. Jadi mungkin itu salah satu upaya biar istilahnya biar bisa sembuh. Tapi mungkin kan proses sembuh itu kan harus ada proses juga kan. Jadi aku nggak tahu juga sebelum masalah itu. Dan kalau kita balik lagi ke Kak Alda nih, untuk membentengi diri Kak Alda sendiri, ada nggak sih usaha Kak Alda, misalnya ke Ustadz, bilang ke Ustadz, kasih dong aku untuk membentengan diri gitu, ada nggak? Banyak, benteng diri aku tuh banyak. Jadi ke Ustadz kan, berobat tuh kan ketiga Ustadz ya. Ustadz satu tuh dia tuh kayak di media sosial aja, kayak sharing-sharing, cuma dia bisa melihat nih di diri aku tuh masih ada atau enggak. Itu ke satu, cuma dia membentengi cuma dengan doa aja. Nah terus yang Ustadz kedua ini, dia tuh ada di daerah Kalbar Ratu. Dia membentengi aku tuh dengan apa sih namanya, si air apa ya, air buah apa sih namanya, lupa, cempudu kalau bahasa Indonesia apa tuh cempudu tuh? Iya, mengkudu. Dia tuh mengkudu. Terus satu lagi sama kayak kertas kotak itu, dia tuh ada tulisan Romawi. Jadi bisa dibilang itu jimat? Iya, itu jimat, dan dia tuh harus dibawa kemana-mana. Kalau misalnya aku keluar rumah kemanapun harus dibawa, tapi jangan sampai dibawa ke kamar mandi. Jimat. Berarti saat ini Kak Alda juga memiliki jimat itu? Punya. Dan dia tuh kalau misalnya kita tidur, posisi si jimat itu harus di bawah bantal. Menurut Kak Alda sendiri, ada nggak sih efek dari jimat itu sendiri? Ada. Kertas itu tuh benar-benar bermanfaat buat aku, karena setiap aku simpan si kertas itu di bawah bantal, si jin itu tuh aku tuh nggak dapet gangguan dari si jin itu. Tapi seandainya kertas itu tidak disimpan di bawah bantal, Kak Alda mengalami gangguan? Iya, mengalami gangguan. Kalau misalnya kertas itu lupa aku simpan di bawah bantal, dia tuh kayak si jin itu tuh kayak apa ya, kayak dikasih kesempatan buat masuk gitu loh. Pernah nggak satu kali atau suatu saat Kak Alda lupa menaruh jimat itu di bawah bantal? Pernah nggak?
Mungkin kalau lupa tuh nggak pernah kan karena kan aku kan jarang periksa ke bawah bantal kan, karena bantal aku tuh jarang geser ya. Nah, jadi si jimat itu tuh kayak, tiba-tiba ada di ujung kasur atau di mana gitu. Nah, kadang-kadang aku suka nggak inget kan kalau misalnya aku nggak dicek dulu kan di bawah tuh ada jimat atau enggak. Nah, tiba-tiba dia ada di ujung kasur kan, aku kan tidur kan, jadi aku tidur, si jimat itu ada di ujung kasur, nggak posisinya tuh nggak di bawah bantal. Nah, dia tuh si jimat tuh datang lagi ke aku. Jadi mengganggu lagi. Jadi dia tuh kayak si jadi tuh kayak takut sama si jimat yang aku pakai di bawah bantal itu dia takut. Jadi dari sekian banyak nih gangguan-gangguan yang Kalda sudah rasakan dan alami gitu ya. Apakah gangguan itu sampai saat ini masih Kalda rasakan? Masih dong. Karena emang bener-bener susah banget dihilangin karena kan dia udah 2 tahun juga di Berantas. Tapi Kalda memang sudah seperti menikmati itu. Bukan menikmati sih, gimana ya? Kalau menikmati sih enggak ya. Mungkin karena mungkin udah terbiasa mungkin ya. Jadi aku coba buat sembuh tiap walaupun aku kayak nangis, kenapa sih harus ada jin ini, nggak menikmati kan. Kalau kita menikmati kan kita udah biasa aja kan, udah dapat lah jin ini mau datang kayak mau enggak kayak udah biasa aja kan. Dan jelas dia nggak apa sih namanya nggak nyalakain kan, tapi aku enggak, justru aku tuh pengen kayak jin itu pengen benar-benar hilang gitu kan. Aku dikasih bacaan juga kan sama si ustadz, contohnya dikasih bacaan sama si ustadz yang ngeruki aku nih, kayak harus baca apa sih namanya, Bismillah 7 kali, terus baca ayat kursi 7 kali dari Wailah Hukum. Nah, terus kata-kata terakhir itu Wallahualim itu dibaca 7 kali. Nah, terus baca apa ya? Fulhunya 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama Anas 3 kali. Dan dia tuh ditiupin gini, diusapin ke semua badan. Jadi kayak gini diusapin ke semua badan. Wajib, iya itu tuh wajib kalau misal kita mau tidur. Berarti itu ritual yang dikerjakan setiap malam. Iya. Dan kalau sudah ritual seperti itu, jin itu tidak mengganggu lagi. Enggak. Karena udah ada benteng kan badan kita. Jadi sekarang gangguan itu masih ada, tapi Kalda sudah seperti punya benteng terhadap diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya dikasih peluang untuk sembuh, tentunya Kalda mau ya? Mau lah. Pengen bebas dan pengen normal seperti orang-orang pada umumnya. Masih mau lah. Yang setiap orang yang sakit itu pasti pengen sembuh. Oke Kalda, ternyata banyak banget ya kisah mistis yang Kalda alami ya. Mulai dari Kalda jadi pabrik yang diganggu dan sebagainya. Nanti mungkin lain kali kita undang lagi Kalda, karena masih banyak tentunya cerita mistis yang Kalda mau ceritakan ya. Ya boleh banget tuh kalau misalnya mau aku cerita lagi, boleh banget nih, nanti aku kesini lagi boleh buat cerita-cerita karena masih banyak banget cerita. Iya, kayaknya masih banyak nih netizen yang penasaran dengan cerita Kak Alda. Oke, nanti lain kali kita undang kembali. Makasih waktu untuk hari ini ya Kak Alda. Ya terima kasih juga udah Oke. undang aku ya kesini ya. Sehat-sehat selalu. Iya, kakak juga ya kak. Oke, amin. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita bincangkan malam hari ini dapat diambil hikmahnya oleh pemirsa semuanya. Jangan lupa nantikan kisah lawa-lawa misteri berikutnya dan sampai jumpa.